Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK YIN Ponorogo 2020. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK IAIN Ponorogo 2020. Kalau tadi kita sudah banyak berbicara dari fakultas, saat ini kita akan berbincang bersama dengan SEMA dan juga DEMA Fuad IAIN Ponorogo. Tepuk tangan lagi boleh? Masih bersama dengan saya Yusran Al-Fatah, teman-teman mahasiswa baru yang saat ini mungkin juga menyimak dari rumah melalui official YouTube YIN Ponorogo. Semoga pada kesempatan ini bisa menjadi ajang referensi untuk lebih jauh mengenal apa itu SEMA, apa itu DEMA dan sebagainya yang berkaitan dengan sivitas akademika di YIN Ponorogo. Dan langsung kita perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di forum ini. Yang pertama tentu saya sapa Ketua DEMA Fuad, ada Mas Rian Gunawan. Bisa dipakai mikrofonnya Mas Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Mas Rian? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah luar biasa. Mas Rian juga didampingi oleh Wakil Ketua DEMA Fuad, ada Mbak Salsabila Husna. Assalamualaikum Mbak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Mbak Salsa ya? Iya. Oke. Baik. Dan di samping saya ada Ketua SEMA Fuad, Mas Ramadan Nur. Assalamualaikum Mas Ramadan. Waalaikumsalam Mas Yusron. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke. Dan hadir juga teman-teman mahasiswa dari HMJ masing-masing jurusan. Yang pertama dari HMJ IAT ada Mas Fahad Ulinuha. Assalamualaikum Mas Fahad. Waalaikumsalam Mas Yusron. Selamat siang. Selamat siang, kabar baik ya? Alhamdulillah. Dan di samping Mas Fahad juga ada dari Ketua HMJ KPI, ada Mas Bilat Arkan Madani. Assalamualaikum Mas Bilat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Mas Yusron. Oke, dan selanjutnya ada Ketua HMJ dari Bimbingan dan Penyuluhan Islam atau BPI, Mas Rizal Andi Ibrahim. Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yusron. Sehat, kabar baik? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya? Nggih. Oke, baik. Kita akan mendengarkan teman-teman mahasiswa. Selain juga kita belajar secara akademis di bangku perkuliahan, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah kita berorganisasi. Karena ini bagian penting juga bagaimana kita mengembangkan diri, membangun jaringan, membangun koneksi, dan tentu membangun kepercayaan diri. Kalau hanya datang mungkin di kampus belajar, nggak ada bedanya dengan sekolah ya. Tapi kalau kita mengembangkan diri dengan berbagai jaringan yang ada di kampus, termasuk di Senat dan sebagainya, atau juga di HMJ paling tidak, atau di DEMA, ini sedikit banyak akan membantu kita juga dalam mengembangkan diri. Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semuanya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua DEMA Fuad. Mungkin teman-teman sebagian ada yang masih bertanya-tanya ya, apa sih sebetulnya Senat, apa itu DEMA, apa itu HMJ. Nah, kita itu dulu yang perlu kita tahu. Jadi kita berkenalan dulu struktur yang ada di organisasi di kampus. Nanti kalau sudah tahu, sudah kenal, baru nanti tertarik ya. Katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Monggo, saya ke Mas Rian dulu selaku Ketua DEMA Fakultas Usuluddin Adat dan juga Dakwah. Silakan Mas. Terima kasih Mas Yusron. Terima kasih Mas Yusron. Jadi dari teman-teman semuanya ini juga masih mempertanyakan ya kira-kira apa itu Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa yang disebut DEMA. Nah, di sini mungkin kita tahu di institut ataupun di universitas itu ada yang namanya RM atau Republik Mahasiswa. Nah, Republik Mahasiswa itu biasanya adalah miniatur dari negara, miniatur negara. Jadi di dalam miniatur negara itu nanti juga ada yang namanya Presiden Mahasiswa. Turun di fakultas ada yang namanya DEMA F atau biasa dipanggil gubernur, dan turun lagi di HMJ seperti itu. Nah, di garis koordinasi itu tadi di wilayah DEMA ataupun Dewan Eksekutif itu juga pembahasan di wilayah eksekutif, pembahasan di wilayah kegiatan, dan juga pembahasan di wilayah ranah kerja ataupun program kerja. Jadi Dewan Eksekutif itu ranahnya di eksekutif kegiatan kampus seperti itu. Terus DEMA, di DEMA itu nanti juga mempunyai partner di Senat Mahasiswa. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Senat Mahasiswa. Nah, DEMA sendiri itu kalau seperti yang saya katakan di awal tadi tentang Republik Mahasiswa,
Jadi yang di atas itu ada yang namanya Presiden Mahasiswa atau dengan kata lain DEMAI, di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut. Itu turun di fakultas itu nanti ada yang namanya Dema Fakultas. Nah, dari Presma di DEMAI turun di Dema F ada yang namanya Gubernur. Nah, Gubernur di fakultas itu nanti juga membawai HMJ. Nah, HMJ itu nanti implementasinya itu juga bupati, seperti itu kalau di mahasiswa. Nah, tugas-tugasnya nanti juga sama. Kalau di wilayah jajaran HMJ Dema itu tetap di wilayah eksekutif. Nah, sedangkan di senatnya nanti itu di wilayah legislasinya. Seperti itu untuk yang di awal. Oke, jadi ibaratnya ini hierarkinya kalau Dema itu seperti gubernur ya. Oke, jadi kalau yang di presidennya ada DEMAI di institut ya. Karena ini di fakultas jadi lebih ke ranah di bawahnya DEMAI. Oke, sebelum saya ke Sema, kalau ingin tahu sebetulnya kerjaannya apa aja sih Mas Dema itu? Ngapain aja di kampus gitu? Oke, terima kasih. Nah, kalau di Dema sendiri, Dewan Eksekutif Mahasiswa, itu malah sibuknya di kegiatan. Kalau kita mengatakan itu di wilayah mahasiswa yang ikut di Dewan Eksekutif, itu biasanya dikatakan pejabat freelance. Jadi pemerintah yang freelance. Jadi ya kita aktif di kegiatan. Kalau di SMA ataupun MA dari teman-teman mungkin mengenal OSIS. Nah, sedangkan di legislasinya itu nanti dari teman-teman mengenal MPK. Itu kalau di SMA. Sedangkan kalau di perkuliahan, di bangku perkuliahan di universitas ataupun di institut nanti ketemu yang namanya Dema dan juga SEMA. Itu kalau di PTKIN. Sedangkan nanti apabila dari teman-teman tahu dari universitas besar ataupun universitas umum, nanti ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, itu juga ada yang namanya Lembaga Legislatif Mahasiswa. Itu BLM. Itu kalau di universitas umum. Sedangkan di PTKIN itu ada Dema dan juga ada SEMA. Kalau dari tugas-tugasnya juga tetap sama. Jadi di Dema itu nanti kita lebih fokus ke kegiatan besar ataupun kegiatan kampus yang itu hubungannya sama mahasiswa, kepanitiaan itu di mahasiswa, itu dimotori oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin bisa dicontohkan kegiatan konkretnya seperti apa gitu? Oh ya, kegiatannya seperti festival dan juga lomba-lomba ataupun yang lainnya itu di wilayah jajaran Dema dan juga Dema. Termasuk demo-demo juga dari Dema juga? Itu wilayah kalau terkait demo itu nanti juga ada lagi, Mas. Ada lagi ya. Di mahasiswa itu kan ada agent of change, agent of control, dan juga iron control kan. Itu nanti iron stock. Nah, itu di wilayah agent of change dan juga social control itu nanti dari mahasiswa juga berani untuk turun ke jalan. Nah, turun ke jalan di sini nanti kalau kita di wilayah mahasiswa dan juga kita sudah mengatakan eksekutif maupun legislatif di wilayah mahasiswa. Jadi ranah kerja kita nanti itu tidak hanya di wilayah mahasiswa saja, tetapi kita nanti juga di wilayah masyarakat. Jadi bagaimana ilmu-ilmu yang kita terima di perkuliahan kampus itu kita implementasikan di wilayah masyarakat. Nah, wilayah masyarakat itu nanti kita juga melakukan advokasi. Nah, itu nanti kalau terkait advokasi itu ranahnya di Senat. Tetapi di eksekutif, kalau dari teman-teman tahu mungkin kalau yang kemarin di demo RUU ya, itu ada yang dari BEM UI, Mas siapa namanya? Lupa saya. Pada intinya, Mas Manik Margana Mahindra itu kan ketua BEM UI. Nah, sedangkan di Dema juga sama. Jadi kalau di kemarin itu dari BEM, karena itu dari Universitas Umum, panggilannya BEM. Sedangkan di PTKIN itu kan Dema. Nah, kalau dari situ terkait dengan demo yang lainnya itu tetap mahasiswa peran fungsinya sebagai kontrol sosial. Oke. Jadi intinya mengorganisir kegiatan mahasiswa di kampus yang tak kalah penting adalah kontrol sosial ya. Kontrol sosial di dalam dan juga di luar untuk masyarakat seperti itu ya. Mungkin dari wakil ketua Dema ada penekanan atau penambahan, silakan Mbak Salsabila Husna. Jadi masalah kegiatan ini, kegiatan di Dema ini untuk apa ya? Bisa jadi memancing mahasiswa untuk ikut serta berorganisasi, aktif. Jadi nggak cuma kuliah pulang kerjain tugas kayak gitu doang. Nggak cuma D3 ya, datang duduk diam, tidur. Ya, soalnya kegiatan di dalam Dema dan ormawa lainnya itu di luar dari kampus gitu, di luar dari KBM.
Jadi intinya bagaimana mahasiswa selain juga menempuh tugas akademik tapi juga mengikuti kegiatan organisasi, di antaranya di DEMA seperti itu ya. Oke, baik, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, sebelum saya ke Mas Sema, Mas Ramadan, program apa saja yang nanti akan ditawarkan kepada teman-teman mahasiswa baru ketika DEMA nantinya mungkin bisa lebih dekat gitu, silakan. Siap. Jadi untuk ke depan itu di DEMA Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu kita langsung membaginya menjadi 3 program kerja. Jadi di sini kita mempunyai program kerja utama, program kerja tahunan, dan juga program kerja penunjang. Di program kerja utama itu nanti kita mempunyai program yang namanya Infinity ataupun In Our Faculty in Glory Community. Nah itu nanti kita membuat kegiatan. Kalau di FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, itu kan ada jurusan BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam, ada jurusan IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Itu kan kalau dijadikan satu nggak bisa. Kalau kita mengatakan fakultas lain, contoh misal Fakultas Syariah, itu secara silinier itu mengatakan tentang hukum. Kalau kita mengatakan Fakultas Tadris dan Ilmu Keguruan atau FATIK, itu secara silinier itu mengatakan tentang pendidikan. Nah, sedangkan di FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu secara keseluruhan 3 jurusannya mengatakan tentang ekonomi. Sedangkan di wilayah FUAD itu yang agak aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena di sini yang pertama, BPI mengatakan psikologi. Di KPI kita mengatakan tentang komunikasi. Di IAT kita mengatakan tentang tafsir. Itu kalau dijadikan satu itu nggak bisa. Tetapi bagaimana ke depan itu jurusan itu tidak perlu kita jadikan satu, tapi bagaimana ketika jurusan itu dapat naik bareng-bareng, maju bareng-bareng seperti itu. Jadi nggak perlu disatukan, tapi kita perlu maju bareng-bareng seperti itu. Nah, dengan hal itu saya katakan sebagai kekayaan yang ada di FUAD, kekayaan yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kalau yang fakultas lain itu cuma pembahasan di wilayah selinier saja, tapi kita bisa keseluruhan, kita bisa komunikasi, kita bisa wilayah psikologi, kita bisa wilayah tafsir. Kalaupun saya boleh mengatakan sebenarnya poros utama pergerakan ataupun poros utama kegiatan dari IAIN Ponorogo itu sebenarnya di FUAD. Karena apa? Karena kalau kita mengatakan pendidikan itu kalau kita turunkan itu awalnya dari mana? Mungkin dari Usuluddin. Karena apa? Karena dari wilayah komunikasinya dari mana? Dari KPI-nya. Terus kalau kita mengatakan tentang ekonomi itu nanti juga terkait dengan hadis-hadis ekonomi dan juga yang lain, itu nanti dari mana? Kalau gak dari IAT ataupun Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terus lanjutnya dengan psikologi ataupun dengan pengembangan anak dan juga pengembangan siswa dan juga mahasiswa, itu juga dari Usuluddin. Jadi kalau boleh mengatakan, kalau kita mengatakan tentang ilmu-ilmu di perkuliahan nanti, mungkin dari teman-teman nanti juga ketemu yang namanya filsafat ataupun induk dari ilmu. Sebenarnya induk dari ilmu itu berada di Usuluddin. Nah, sedangkan di ekonomi, hukum dan juga pendidikan itu adalah ilmu turunan. Ilmu turunan dari ilmu induk yang bernama filsafat itu tadi. Dari tokoh-tokoh tertentu diturunkan, ada yang fokus di wilayah hukum, ada yang fokus di wilayah ekonominya, ada yang fokus di wilayah pendidikan. Jadi kalau di Usuluddin itu nanti kita juga ketemu materi-materi yang agak berat sebenarnya. Karena kalau dari fakultas lain mengatakan FUAD itu orang-orangnya aneh. Karena apa? Karena di FUAD itu kita juga mengatakan ilmu yang paling pusat dan juga ilmu yang bukan aneh, terkhusus mungkin ya. Terkhusus seperti itu. Jadi banyak yang mengatakan FUAD itu orang-orangnya aneh. Tapi di situ menjadi kelebihan kita. Karena kita bisa mengatakan di FUAD itu Tritunggal. Karena di KPI kita juga mengenal, kita juga mendapat pelajaran tafsir, kita juga mendapat pelajaran psikologi. Itu kalau di KPI. Di BPI pun juga sama. Jadi di BPI juga mendapat mata kuliah komunikasi, juga mendapat mata kuliah tafsir. Begitupun juga di IAT. Jadi kalau dari FUAD itu sebenarnya semuanya harus menguasai. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, maka program yang kita bawa ke depan itu tadi yang seperti saya katakan di awal, Infinity. Jadi In Our Faculty in Glory Community. Jadi di sini di keluarga ataupun komunitas kami itu ada berbagai banyak kejayaan ataupun kemajuan. Nah, kemajuan tersebut itu nanti dengan adanya Infinity itu nanti kita mau menggali ataupun mengeksplor dari
mahasiswa-mahasiswa BPI, mahasiswa-mahasiswa IAT dan juga mahasiswa KPI itu nanti akan kita adakan pameran. Karena kalau di sini saya mungkin belum pernah dilakukan oleh fakultas lain. Kalau fakultas lain mungkin terkait pameran ataupun bazarnya per jurusan masing-masing atau jurusan bazar makanan ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti di FUAT itu nanti kita bazarnya ataupun pameran karya. Jadi itu nanti kita mengadakan pameran selama 4 sampai 5 hari. Itu kita dari yang KPI ataupun yang lainnya secara umum di FUAT itu nanti ada pameran fotografi, ada pameran dari kaligrafi dan juga yang lainnya. Untuk selebihnya nanti bisa dilihat pas hari H. Karena apa? Karena untuk konsep-konsep yang lainnya itu nanti kita juga masih rahasia. Nanti takutnya dikupas ataupun digunakan oleh fakultas lain. Karena ini konsep yang masih pertama. Iya, masih masuk copyright ya, masih rahasia ya. Karena kalau dari saya sendiri itu kalau PTKIN biasanya kiblat ataupun referensinya itu dari univ-univ Islam win yang lain, tapi di sini saya berbeda. Di sini saya agak liberal. Jadi referensi saya ataupun kiblat saya itu di universitas umum. Jadi saya mengambil referensi itu malah dari BEM, bukan dari DEMA. Kalau dari kultur DEMA FUAT yang saya kembangkan dan juga saya bawa di 1 periode ke depan. Jadi lebih ke universitas umum, bukan universitas keagamaan, tetapi juga tidak meninggalkan sisi keagamaan yang ada di FUAT. Karena kalau kita mengatakan FUAT, yaitu tempatnya orang-orang yang beragama yang mengatakan Usludin, karena di depan nama fakultas itu ada yang namanya Usludin. Jadi meskipun kita liberal, meskipun kita lebih ke umum, sekolah-sekolah umum, tapi kita tidak mengesampingkan yang namanya keagamaan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya lebih sependapat bukan liberal ya, tapi egaliter ya. Jadi lebih akomodatif dan lebih terbuka, progresif ya, menerima semuanya tanpa harus memandang ini itu. Tepuk tangan lagi dong buat teman-teman dari FUAT. Oke, menarik ya, karena kalau boleh dikatakan dari pemaparan Mas Rian tadi, boleh katakan FUAT ini core of the core-nya YIN lah ya, seperti itu. Karena fondasinya, dasarnya ada di situ. Antara satu dengan yang lain sama-sama jurusan maju bersama. Ada sudah lengkap sekali, ada ada jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian itu nanti dimanifestasikan pada program penyiaran di KPI, dan tentu ada yang membimbing dari konseling ya dari BPI ya. Jadi satu kesatuan yang saling mensupport antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Kita akan bergeser kalau begitu ke legislatifnya, yaitu dari Senat Mahasiswa FUAT YIN Ponorogo ada Mas Ramadan Nur. Silakan Mas Ramadan. Ya, terima kasih Mas ya. Jadi kalau kita mengatakan tentang apa itu SEMA, sebenarnya SEMA itu bisa sejajar dan juga bisa dikatakan dengan lembaga yang paling tinggi di tingkat fakultas. Karena kalau kita bisa katakan itu untuk DEMA itu agen event, sedangkan kalau di Senat itu lebih kepada peraturan perundang-undangan yang ada di fakultas, yang di situ juga dari Senat itu bisa mengatur dan mengontrol dari tiap-tiap lembaga ataupun tiap-tiap dari agen event seperti DEMA dan juga HMJ itu. Dan juga di sini Senat itu sebenarnya bisa dikatakan lebih dekat dengan mahasiswa sebenarnya, karena di sini dari Senat itu malah lebih ke dalam penjaringan aspirasinya dari mahasiswa. Jadi ketika nanti mahasiswa itu memiliki masalah ataupun mempunyai aspirasi-aspirasi ataupun keinginan tentang apa yang dia inginkan di fakultas yang belum, contohkanlah yang belum terwadahi, itu nanti kita bisa berhubungan dengan Senat. Jadi selain mengontrol tentang kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas, itu juga kami dari Senat itu juga bisa lebih dekat dengan mahasiswa dengan semua aspirasi yang belum terwadahinya. Oke, baik. Jadi lebih kepada menjembatani ya mahasiswa, baik itu ke fakultas ataupun juga ke DEMA juga ya. Karena sebagai fungsi kontrol tadi ya, seperti itu. Apa sih biasanya yang menjadi perhatian, concern dari teman-teman SEMA sendiri di kegiatan kampus? Ya, untuk lebih ke kontrolnya dan juga penarikan aspirasi, karena
banyak sekali karena kan di SMA itu hubungannya dengan administrasian. Jadi, Contohnya apa sih? Konkretnya seperti apa biasanya? ya contohnya seperti kita mengontrol tentang kegiatan-kegiatan dari DEMA maupun dari HMJ tersebut. Ketika di situ nanti ada baik dari permasalahan dari segi administrasi itu nanti yang mengurus dari SMA, dan juga dalam penjaringan semua aspirasi, entah itu ya seperti yang saya katakan tadi, apabila ada terjadi masalah dari mahasiswa dan itu mungkin dia takut untuk mengatakan kepada fakultas, itu nanti bisa ke SMA dulu seperti penjembatan seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan lagi lah ya, boleh. Fuadku? Nah, lupa kan? Fuadku maju, Fuadku apa tadi yang kedua? Bermutu ya. Seulangnya lagi ya. Fuadku maju. Fuadku maju. PBAK Yayan Ponorogo 2020. Tepuk tangan dong, diakhiri tepuk tangan. Oke, tadi sudah banyak pemaparan yang kita dapatkan dari teman-teman di depan, dari DEMA, kemudian wakil ketua DEMA dan juga SEMA. Nanti seperti tadi saya harus minta teman-teman di sini mewakili teman-teman yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan melalui akun official YouTube-nya YN Ponorogo. Jadi teman-teman di sini silakan menanyakan langsung kepada teman-teman yang ada di sini terkait dengan DEMA, terkait dengan SEMA, bagaimana cara bergabung, saya mau ikut, ataupun hal-hal yang lain baik teknis dan non teknis nanti bisa ditanyakan ya, seperti itu. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah banyak berbincang bersama dengan DEMA dan juga SEMA, saat ini saya akan ajak ngobrol juga teman-teman dari HMJ masing-masing jurusan, baik itu dari IAT, KPI dan juga BPI. Yang pertama dari IAT ya, atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada Mas Fahatul Nuha. Assalamualaikum Mas Fahad. Waalaikumsalam Mas. Oke, ini core of the core-nya lo ya, ilmu Al-Quran dan juga tafsir ya. Apa yang ditawarkan dari teman-teman HMJ IAT ini agar teman-teman yang di rumah mungkin juga semakin mantap, juga semakin berminat dan juga semakin bersemangat ketika nanti sudah bergabung dan masuk di perkuliahan. Silakan. Jadi gini, saya akan pertama di sini sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan Ilmu dan Tafsir Fuad YN Ponorogo. Jadi kalau tadi dikatakan core of the core, jadi boleh dibilang seperti itu ya Mas ya. Karena inti daripada inti ada di agama kita Al-Quran. Jadi kita bilang inti daripada semua ilmu kita akan rujuk pada Al-Quran. Dan nanti fakultas khususnya kepada jurusan kita yakni IAT nanti akan membahas pertama tafsir. Jadi di jurusan kita nanti di IAT kita akan membahas tentang apa itu yang ada di dalam Quran. Kita bedah di dalam Quran. Itu yang sebagai core of the core. Terus selanjutnya saya di sini sebagai ketua HMJ IAT pertama akan mengenalkan apa itu HMJ dulu. Jadi HMJ singkatan daripada himpunan mahasiswa jurusan. Jadi tujuan daripada dibentuknya HMJ adalah pertama menghimpun, karena kan namanya kan juga himpunan ya Mas ya. Jadi himpunan berfungsi untuk menghimpun. Jadi yang dihimpun itu tidak hanya semester 1, tidak hanya semester 2, tapi seluruhnya. Jadi baru yang maba-maba yang mungkin akan segera masuk di YN Ponorogo semester 1 nanti, dan semester 3, 5 dan seterusnya itu akan kita himpun bersama-sama. Jadi nanti setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan jurusan kita nanti yang akan menghandle adalah HMJ IAT. Seperti itu. Terus untuk program-program dan juga langkah ke depan yang akan kita lakukan daripada khususnya HMJ IAT, kita ada eventual harian, eventual mingguan, eventual bulanan dan semesteran. Jadi setiap hari, karena yang namanya fakultas usul adab dakwah, jadi usludin. Ketika kita bilang Fuad, fakultas usludin adab dan dakwah, yang usludinnya itu kita masuknya kepada jurusan IAT. Usludin adalah dari bahasa Arab pokok ataupun dasar-dasar dari agama. Jadi kita tarik lebih khusus lagi. Usludin itu maksudnya juga ke IAT tersebut. Jadi di sini nanti karena yang namanya pokok, kita akan mengedepankan keilmuannya. Jadi kalau kita bahas namanya lebih kedepankan, jadi anak-anak IAT itu kita lebih berpikir kritis lagi. Jadi kalau mau kita kembangkan kepada akademik. Jadi ketika bagaimana cara dia berfilsafat dengan baik dan benar,
cara berpikir kritis dengan sekritis-kritisnya. Bahkan Quran pun dikritisi. Jadi di jurusan IAT itu ya seperti itu. Tuhan pun Dikritisi. mungkin juga boleh ya ngomong di situ. Belajar berdialektika. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bahas IAT itu ilmunya, kalau orang Jawa bilang ya agak ngawur. Karena kenapa dikatakan agak ngawur ya? Saya cerita ya Mas ya, kan Boleh, silakan. kemarin itu saya kan HMJ itu saya membuat open recruitment. Jadi tujuan dari mahasiswa masuk IAT itu kan aneh-aneh. Yang pertama ingin jadi rasul lah, ingin jadi malaikat, ingin jadi dewa, kan aneh-aneh. Kenapa kok bisa gini? Saya pikir-pikir, oh iya, karena di kampus, di kelas itu yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang abstrak tentang keadaan yang ada di angkasa, keadaan di masa lalu, seperti itu. Jadi seakan-akan ilmunya itu yang abstrak. Jadi seperti itu. Itu sekedar sedikit dari cerita dari teman-teman IAT. Oke, jadi yang namanya himpunan tentu menghimpun semuanya ya, biar jadi- tidak tercecer, apalagi dari fakultas Fuad, utamanya di jurusan IAT, jurusan yang bisa dibilang induknya dari Fuad sendiri ya, ya, seperti seperti itu. Mungkin apa sih kegiatan ataupun program yang nanti akan menyasar mahasiswa baru? Karena ini kan jujur saja jurusan yang tidak mudah ya, berpikir keras, lompatan dari SMA menuju ke perguruan tinggi tidak semuanya terbiasa dengan cara-cara pola pikir yang ada utamanya di IAT, di Usuluddin. Teman-teman HMJ nanti akan menawarkan hal-hal apa kepada maba-maba baru ini? Untuk mahasiswa baru, pertama yang calon-calon mahasiswa IAT IAIN Ponorogo, pertama saya akan menawarkan program. Jadi seperti yang saya singgung di awal tadi, kita nanti karena induk daripada ilmu, kita akan belajar berpikir kritis. Jadi kegiatan diskusi-diskusi akan semakin saya kembangkan. Jadi untuk saya akan memetakan mahasiswa baru, mana yang dari pondok, mana yang dari sekolah umum, dan mana yang dari madrasah aliyah biasa. Jadi untuk diskusi saya akan memecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ngopi manis Mas. Jadi ngopi manis itu seperti ngobrol biasa. Saya kira cuma ngopi cantik aja. Ada ngopi manis ya. Ada ngopi manis itu singkatan Mas. Apa itu? Ngobrol, pi, pintar, manis itu manfaat dan kritis. Jadi ngobrol, pintar, manfaat, kritis. Jadi untuk ditujukan kepada mahasiswa yang mungkin dari latar belakangnya adalah latar belakang SMA, latar belakang SMA. Jadi dia tidak terlalu tapi belum begitu mengena ke IAT. Jadi kita di ngopi manisin dulu aja lah Mas ya, biar Jadi tidak ada niat mendiskreditkan satu lulusan mana, tapi tujuannya agar sama-sama mencapai apa tujuannya begitu ya. Pertama itu. Terus yang kedua ada istilah dialog. Dialog itu diskusi ekologis. Ini untuk teman-teman yang sekiranya itu dari MA, dia sudah mengenal corak agama, sudah mengenal apa itu Quran, dan sedikit mengenal tafsir, tapi belum begitu jauh masuk ke dalamnya. Jadi dialog itu diskusi ekologis. Jadi itu agak resmi. Jadi forumnya nanti ada moderator, ada sesi tanya jawab. Jadi seperti ngopi manis, tapi agak resmi. Oke. Dan yang di dalamnya nanti akan mendatangkan narasumber dari kita sendiri dan undang dari luar. Terus untuk yang ketiga ada bedah kitab. Jadi untuk anak pondokan, karena sudah terkenal. Jadi di AT itu untuk anak pondokan itu gini Mas. Dia itu sangat-sangat diberikan apatis. Jadi dia itu dari pondok, terus dia berangkat kuliah sampai ke kelas, duduk, kalau tidur karena banyak kegiatan di malam, di kelas tidur, terus pulang, balik ke pondok lagi, kegiatan di pondok malam, terus begadang sampai subuh, kuliah lagi. Seperti anak pondok kebanyakan seperti itu. Jadi untuk mengatasi yang seperti itu, kita lakukan bedah kitab. Karena anak pondok itu walaupun tingkah-tingkahnya seperti itu, tapi kalau dia dikasih yang sejalur dengan dia akan memiliki kesemangatan. Oh ini bidangku rek, seperti itu. Jadi ada yang saya menyasar per individu secara subjektifnya. Dan untuk setiap bulannya, untuk menyatukan 3 komponen tadi, kita mengadakan sarasean. Jadi ada yang ngopi manis, ada yang dialog, ada yang bedah kitab, kita satukan menjadi sarasean. Jadi semua Untuk bulanan ya? untuk bulanan. Oke. Jadi yang eventual harian tadi seperti ngopi manis, itu harian.
Terus setiap bulannya kita adakan sarasian. Jadi setiap lokus-lokus di suci kita satukan jadi satu. Kita temukan mana-mana materi IAT, di situ nanti kita satukan keilmuannya. Jadi Baik. seperti itu, Mas. Oke, terima kasih, cukup menarik pemaparannya dari Mas siapa tadi, saya lupa, Mas Fahad ya. Mas Fahad, ya. Jadi sudah ada planning, jadi ada tidak bermaksud mengelompokkan, tetapi ini cara berbeda karena ke satu orang dan yang lain punya treatment yang masing-masing seperti begitu itu. ya. Dan tentu program-program seperti ini akan sedikit banyak akan membantu teman-teman yang mengalami permasalahan di perkuliahan ya. Siap. Jadi berorganisasi bukan menghambat, tapi justru akan nanti membantu dan mensupport apa yang dipelajari di bangku perkuliahan atau di kampus seperti itu ya. Ada kajian apa tadi, ngopi manis, Ngopi manis. kemudian ada juga dialog dan juga bedah kitab ya. seperti Dan itu. ada berkumpul 1 bulan sekali, saling tukar, saling sharing gitu ya. Menarik, tertarik teman-teman semuanya? Tertarik nggak? Yang keras dong, tertarik nggak? Nah gitu, tepuk tangan lagi. Nah, tadi kata Pak Dekan kan harus semangat karena sudah menentukan pilihan, berarti bertanggung jawab agar kita menyempurnakan pilihan itu agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kita akan bergeser ke selanjutnya. Setelah tadi dari HMJ IAT, ada HMJ KPI, ada Mas Bilat Arkan Madani. Nah, kata-kata Madani ini sering saya dengar di IAIN ya, masyarakat Madani. Silakan, apa yang bisa disampaikan dari KPI ini, Mas Bilat? Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mas Yusron. Alhamdulillah. Di sini untuk mahasiswa baru, perwakilan dari teman-teman yang di rumah mungkin campuran dari beberapa elemen FUAD ya. Mungkin ada dari IAT, KPI dan juga BPI. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, saya selaku Ketua HMJ KPI ingin sedikit menjelaskan mengenai HMJ KPI. HMJ KPI di sini yakni lembaga yang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dema tadi atau Bapak Gubernur bisa dikatakan. Nah, untuk HMJ di sini sebagai bupati komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, nantinya untuk HMJ KPI tidak hanya menaungi semester 1 ataupun maba-maba. Nah, mungkin dari kebanyakan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam hanya mempunyai perspektif bahwasannya HMJ KPI di sini hanya menaungi apa sih? HMJ KPI hanya menaungi apa? Maba, mahasiswa baru, tapi tidak. Di sini HMJ KPI menaungi seluruh mahasiswa aktif yang ada di komunikasi penyiaran Islam, mulai dari semester 1 sampai semester terakhir. Sampai akhir. Seperti itu. Nah, dan juga di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai apa sih yang ada di dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, yang pertama untuk ada susunan pemerintahannya. Nah, di HMJ KPI di sini memiliki BPH, Badan Pengurus Harian, Sekretaris dan juga Bendahara. Nah, untuk departemennya kita memiliki 3 departemen. Saya lanjutkan kembali. Untuk apa sih yang ada di dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam? Nah, di dalam susunan kepengurusan atau struktur organisasi, di dalamnya ada Badan Pengurus Harian, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan juga Bendahara untuk Badan Pengurus Harian. Nah, untuk departemen kita memiliki 3 departemen. Yang pertama itu PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, untuk DPSM, Departemen Pengembangan Skill Mahasiswa. Dan juga yang ketiga itu Departemen Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Nah, PSDM di sini yakni sebagai departemen yang tugasnya itu untuk bergerak dalam bidang keintelektualan mahasiswa. Tidak hanya keintelektualan, mungkin hanya ada juga keagamaan dan juga kebudayaan dari masing-masing mahasiswa KPI, keseluruhan mahasiswa KPI seperti itu. Nah, untuk Departemen Pengembangan Skill Mahasiswa di situ bertugas untuk menjaring atau mewadahi minat dan bakat mahasiswa KPI di bidang dakwah,
penyiaran atau broadcasting dan juga di bidang jurnalistik seperti itu. Nah, untuk Departemen Kominfo atau bisa dibilang mungkin sebagai jaringan komunikasi lah HMJ KPI nantinya, di HMJ KPI sendiri itu ada juga yang forum komunikasi nasional. Nah, Forkomnas HMJ KPI di sini menaungi himpunan mahasiswa jurusan se-Indonesia yang di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam seperti itu. Jadi membangun relasi untuk Departemen Kominfo dan juga mensosialisasikan program kerja maupun kegiatan-kegiatan HMJ dan juga bertugas untuk menjalin relasi di pihak internal maupun eksternal KPI seperti itu. Oke, jadi semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa ya, secara kapasitas, skill dan sebagainya begitu. Apalagi kalau kita lihat KPI ini kan lebih kepada dunia broadcasting ya, harus memiliki public speaking dan sebagainya, daya analisa, jurnalistik. Apakah itu nanti ada program secara khusus untuk pengasahan hal-hal semacam itu, Mas Bilal? Ya, Singkat saja. Baik Mas Yusron. Nah, di dalam KPI di sini kita memiliki 3 komunitas. Ada komunitas manual yang bergerak di perfilman. Jadi mahasiswa nanti ya ada komunitas manual, dakwah di bidang dakwah dan juga kawah dan juga yang ketiga itu kawah yang bergerak di bidang jurnalistik seperti itu. Mungkin untuk penyaluran dari minat dan juga bakat mahasiswa bisa disalurkan mengenai ketiga komunitas di situ. Tapi di sini HMJ tidak hanya memegang 3 komunitas, tapi HMJ di sini juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang nantinya juga akan menimbulkan gimana ya, mahasiswa itu minat masuk KPI dan ini loh KPI sebenarnya, komunikasi itu seperti ini. Nah, nantinya akan diskusi dengan beberapa komunitas-komunitas tadi, beberapa komunitas tadi. Nah, dan juga ada seminar yang nantinya itu seminar ataupun sekolah yang nantinya itu masih bergerak di bidang KPI seperti itu. Oke, baik. Intinya nanti kalau pengen tahu lebih jauh langsung bertanya ke Mas Bilal ya, teman-teman di rumah ya. Cari di kampus mana Mas Bilal. Udah ada ya nanti wajahnya, sudah lihat nanti saling mengenal semuanya. Oke, terima kasih Mas Bilal. Dari Ketua HMJ KPI kita bergeser ke BPI, Bimbingan dan juga Penyuluhan Islam, ada Mas Rizal Andi Ibrahim. Silakan digeser mic-nya. Kalau kata Pak Kajur tadi santuy ya, santai tapi pasti. Mungkin apa yang bisa ditawarkan dari teman-teman HMJ BPI ini Mas Rizal? Oke, matur suwun. Selamat siang, Mas Sinten Dek? Yusron. Mas Yusron. Mungkin tidak banyak dari BPI, Dek wau niki saking HMJ sampun diterang nih nggih. Basa mawon mboten napa-napa, Pak? Mungkin campur ya. Ada mahasiswa dari luar Jawa nggak ini? Banyak ya? Banyak. Oke. Nanti jadi kayak Butejo loh Jawa terus nanti. Nggih. Saderenge matur suwun saking mbak-mbak mas-mas maba yang sing sampun rawuh teng gedung niki. Tidak banyak dari BPI, mungkin sedikit ada penyampaian dari saya Ketua HMJ BPI. Dari susunan kegiatan BPI niku nggih boten sering nggih dikatakan pripun selapanan, terus wonten acara pengenalan ospek jurusan dan selanjutnya Dismaulidiah. Mungkin ini kan sesuatu yang masih baru juga nih Mas Rizal bagi teman-teman mahasiswa baru. Lebih ke aspek psikologi dan bimbingan apa sih yang harus diketahui teman-teman mahasiswa baru terkait dengan BPI ini? BPI mengarah pada acuan psikologi dan memahami tentang ilmu-ilmu psikologis dari manusia, baik
dari segala umur, baik muda, anak, remaja maupun orang tua. Dan dalam penyelesaian psikologi dari BPI niku nggih termasuk pripun nggih? Santuy tadi ya. Nggih. Mboten serius-serius mboten serius-serius nemen. Oke, jadi saya boleh mengatakan ini sebagai jurusan yang penyeimbang lah ya Penyeimbang. di antara IAT dan juga KBI. Tepuk tangan kalau gitu untuk Mas Rizal ya. Oke, kadang-kadang memang kita harus santai mengalir seperti kehidupan. Jadi ada kalanya biar itu menjadi sebuah harmonisasi. Kalanya Vicky seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya ingin feedback dari teman-teman yang sudah hadir di forum ini, dari teman-teman mahasiswa baru. Ada yang mau disampaikan kepada SEMA, kepada DEMA, kepada HMJ, apa yang belum paham atau apa yang ingin ditanyakan? Silakan, satu orang. Perkenalkan, saya Muhammad Masum Burain dari Madiun, dari jurusan KPI. Ini mau tanya, untuk ingin menjadi anggota SEMA DEMA maupun HMJ ini apakah ada syarat-syarat tertentu atau harus gimana gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, pertanyaan yang simpel tapi penting. Silakan dijawab Pak Dema dan Pak Sema. Pak Dema selalu mewakili HMJ ya. Silakan. Oke, terima kasih Mas ya, dari jurusan KPI. Di sini sebenarnya ketika saya mengatakan DEMA ataupun Dewan Eksekutif Mahasiswa, itu saya harus netral ataupun saya harus di sini saya bisa tritunggal atau saya bisa menaungi BPI, IAT, KPI meskipun saya sendiri dari KPI seperti itu. Nah, dari teman-teman yang minat ataupun menginginkan untuk mengikuti di Ormawa ataupun organisasi mahasiswa kampus, itu sebenarnya ada tahapan untuk semester 1-2 itu belum memasuki di wilayah Ormawa, tetapi ketika nanti di semester 3 itu karena sesuai dengan statuta dan juga RUU atau dan juga undang-undang, mohon maaf, dan juga undang-undang dari RM, itu dari produk hukumnya mahasiswa semester 3 itu yang diperbolehkan untuk masuk. Lah, masuk yang pertama itu masuk di HMJ. Setelah di HMJ itu 1 tahun ke depan selama 1 periode itu kalau bisa melanjutkan itu dipersilahkan masuk di DEMA maupun di SEMA. Biasanya kalau dari saya sendiri, saya tahun kemarin tahun 2019 itu juga menjabat sebagai ketua HMJ KPI. Nah, di tahun 2020-nya ke depan ini saya di Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Jadi tahun kemarin di HMJ sebagai ketua, sekarang di DEMA. Jadi ketika HMJ menaungi jurusan, di DEMA maka menaungi seluruh jurusan yang ada di fakultas. Jadi tahapannya ketika mau memasuki di HMJ itu semester 3. Semester 3 untuk pencalonan ketua itu nanti dari SEMA Institute juga akan membentuk yang namanya KPUM. Jadi membentuk kongres dan juga membentuk panitia kongres yang bernama KPUM ataupun Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Itu kalau untuk ketua HMJ. Setelah nanti di ketua HMJ, itu ketua HMJ merekrut ataupun merekrut anggota itu nanti ada 2 cara. Yang pertama dengan cara open recruitment, yang kedua dengan cara kekeluargaan. Jadi langsung bisa menunjuk seperti itu. Jadi ada urut-urutannya. Dari HMJ dulu, dari HMJ maunya di ketua atau di anggota. Kalau di ketua itu nanti persyaratannya dari KPUM. Tapi ketika nanti menjadi anggota HMJ, maka kita ngikut dari ketuanya. Mau menggunakan ngikut otoritas ketua, mau open recruitment atau mau secara kekeluargaan, itu nanti tergantung dari ketuanya masing-masing. Setelah dari HMJ itu nanti naik di DEMA ataupun di SEMA itu nanti juga tergantung, karena di KPUM itu nanti juga sistemnya kan demokrasi. Jadi siapapun yang mau mengajukan diri, siapapun yang mau mencalonkan menjadi ketua, itu nanti ada persyaratannya. Nah, untuk persyaratan itu nanti per tahun, per periode itu berbeda-beda.
tergantung dari KPUM dan juga tergantung dari peraturan yang dibuat oleh Senat Mahasiswa Institut. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih keterangan dari Mas Rian. Pada intinya adalah ada tahapan yang harus dilalui ya, Mas, dan juga ada hierarki yang nanti juga harus dilalui. Kalau ingin lebih tahu ya harus bergabung ya nanti. Mungkin selepas PBAK ini ya, Mas ya. Nanti bisa lebih jauh lagi berbincang-bincang dengan teman-teman dari SEMA dan juga Dema Fuad. Oke, kita sudah di penghujung waktu karena kita dibatasi durasi waktu. Kita harus tuntaskan dulu acara sore hari ini terkait dengan kenalan bersama dengan SEMA dan juga Dema Fuad dan juga beserta HMJ-nya. Sebelum kita tuntaskan, saya ingin masing-masing closing. Silakan apa yang mau ditekankan lagi kepada para mahasiswa baru. Saya mulai dari Mbak Salsabila dulu berurutan, kemudian Mas Rian dan juga Mas Ramadan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Jadilah mahasiswa yang cerdas dan aktif karena di situ terletak pemanfaatan kita nanti ke masyarakat. Jadi jangan mau diam diri di dalam kampus dan di rumah atau di kosan, kita harus aktif. Oke, terima kasih. Poinnya cerdas dan juga aktif ya, karena itu merupakan miniatur masyarakat ya. Kalau di kampus kita sudah cerdas, aktif, itu akan terbiasa nanti terjun di masyarakat ya. Terima kasih Mbak Salsabila. Selanjutnya ke Pak Ketua Dema. Terakhir ditekankan kepada para mahasiswa baru seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi untuk closing statement dari saya, di organisasi mahasiswa itu tentunya kita tidak mengatakan tentang tentang di OSIS lagi ataupun di OSMA. Tapi ketika kita mengatakan organisasi mahasiswa, maka kita sudah mengenal yang namanya pemerintahan, kita sudah mengenal yang namanya perpolitikan. Nah, di situ nanti ketika kita tidak masuk di organisasi dan juga kita hanya fokus di wilayah akademik saja, maka kita akan tertinggal. Karena bukan kita yang harus mengejar, tapi bagaimana pekerjaan itu akan mengejar kita. Karena yaitu tadi, jangan sampai kita di mahasiswa nanti kita hanya berdiam diri ataupun yang lainnya, tidak. Tapi bagaimana kita itu bisa mengejar dan kita itu juga berdampak. Insya Allah matinya berjejak itu nanti. Jadi kita meninggalkan sesuatu karya di mana di organisasi mahasiswa. Oke, kalau saya mungkin menerjemahkan lebih simpel, inilah saatnya jadi wong, jadi orang gitu ya. Dimulai dari kampus, banyak sekali hal-hal yang akan menjadi daya dukung teman-teman semuanya untuk menemukan karakter, menemukan jati diri, mau seperti apa ke depan. Kalau hanya datang ngikuti mata kuliah, kayak gak ada bedanya deh sama SMA gitu ya, Pak Ketua Dema ya. Terakhir, dari Pak Sema silakan, Mas Ramadan. Ya, closing dari saya, ketika nanti teman-teman mahasiswa itu sudah masuk pada perkuliahan, jangan sampai hanya berhimpun saja, tetapi kita juga kalau hanya berhimpun itu akan stuck, akan berhenti, tetapi kita juga harus ada pergerakan-pergerakan untuk menunjang keilmuan dan juga apa yang kita inginkan. Dan juga jangan sampai lupa bergabunglah kepada organisasi, karena ketika kita hanya duduk di bangku perkuliahan saja tetapi kita tidak bergabung ke organisasi, karena di dalam organisasi itu banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak ada di bangku perkuliahan. Jadi dari organisasi itulah nanti kita itu bisa terjun langsung dan dalam menghadapi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih. Oke, jadi kata kuncinya berhimpun dan juga bergerak ya. Kalau berhimpun doang banyak komunitas ya, malam minggu itu warga itu berhimpun doang, tapi kalau bergerak ada aksi nyata, tentu akan ada perubahan yang bisa dirasakan oleh semuanya. Terima kasih semuanya, teman-teman dari SMA Dema Fakultas Usuluddin Adab dan juga Dakwah atau Fuad, dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga perbincangan kita bermanfaat pada kesempatan kali ini dalam program Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK Fuad YIN Ponorogo 2020 dengan tema meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual dan profesional. Sampai di sini, selamat datang di Sivitas Akademika IAIN Ponorogo 2020. Saya Yusran Al-Fatah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tepuk tangan semuanya.